Halo semua, kembali lagi bersama Tintin. Di kesempatan kali ini saya akan mereview komik lama sih, karya Yoko Matsumoto yang dalam bahasa Indonesianya berjudul Misteri Harta Karun. Nah ini. Komik ini diterbitkan Alex Media Komputindo di tahun 1993. Sebenarnya sih judulnya Misteri Harta Karun ini tidak sesuai dengan judul aslinya. Judul aslinya adalah Noroi no Kurojuji yang berarti kutukan salib hitam. Dari judul aslinya aja ya sepertinya mengerikan banget. Entah kenapa diubah judulnya oleh Alex Media. Jadi Misteri Harta Karun. Jadi kayak cerita mau mencari harta karun. Padahal ceritanya sih bukan mencari-cari harta karun begitu. Komik ini pertama kali terbit di Jepang tahun 1987 oleh penerbit Kodansha. Komik ini sih sebenarnya sudah lama banget saya baca. Dan saya waktu itu bacanya pinjam di penyewaan. Nah, tapi waktu saya melihat ini dijual di salah satu marketplace, nah, dan harganya ya nggak seberapa ya, lumayan ya, 20.000 ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi saya beli. Ya, itu masih normal lah untuk sekarang harga komik segitu. Waktu dulu komik ini pernah saya anggap sebagai komik karya Yoko Matsumoto yang paling menyeramkan yang pernah saya baca. Setelah saya baca ulang, memang sih ada beberapa adegan yang bikin merinding. Seperti kepala terpenggal, mayat tanpa kepala yang bisa berjalan, sampai penampakan setan. Karena komik ini terbitan tahun 1993, nah komik ini masih pakai jaketnya, ciri khas zaman dulu ya. Nah komik ini masih pakai jaket. Nah yang kebetulan saya beli ini masih lengkap jaketnya, ya masih bagus juga bukunya. Tidak ada halaman yang lepas. Cuma ya halamannya sudah agak kuning-kuning. Tapi ya masih bagus banget nih komiknya. Jadi nggak nyesel saya belinya. Komik ini bercerita tentang seorang pendeta yang ditugaskan ke sebuah gereja di desa. Ia pindah bersama putri dan putranya yang bernama Adele dan Arden. 6 tahun berlalu, semua tampak baik-baik saja. Sampai suatu hari, sang pendeta, ayah mereka, mengalami kecelakaan dan meninggal. Sebelum meninggal, sang pendeta berpesan kepada kedua anaknya agar tidak menyentuh salib hitam. Sebenarnya, apa maksud sang ayah dengan salib hitam itu? Di desa itu menyimpan sebuah cerita rahasia bahwa di bawah gereja tempat tinggal Adele dan Arden tersimpan harta karun. Jeffrey bermaksud untuk mencari harta karun itu dan menyusup ke bawah tanah gereja itu. Di ruang bawah tanah itu terdapat sebuah benda dengan gambar salib hitam. Setelah Jeffrey menyentuh salib hitam itu, ia pun tewas dengan kepala terpenggal. Setelah itu, banyak kejadian aneh terjadi di desa itu. Lalu, ada seorang pria misterius yang mencurigakan muncul di desa itu. Pria itu mengaku mengenal ayah Adele. Apakah pria itu ada hubungannya dengan kejadian-kejadian misterius di desa itu? Adele bermaksud untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa di desa itu. Tapi
Tapi tiba-tiba datang utusan dari Dewan Gereja. Itu tandanya Adel dan Arden harus segera keluar dari gereja itu karena akan ada pendeta baru yang akan menggantikan ayah mereka. Buat yang suka cerita misteri dengan unsur mistis dan kutukan-kutukan, komik ini saya sarankan. Kalau mau ditanya serem atau tidak, saya yang sekarang sih bilangnya komik ini B aja sih. Mengingat buku ini sudah lama banget, jadi ya susah banget sudah mencarinya. Tapi kalau kalian rajin, kalian bisa obrak-abrik seluruh marketplace, siapa tahu ada yang masih menjualnya. Sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video saya lainnya. Dah.